Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Komunitas influencer gelar kegiatan bersih-bersih sampah. Harga daging ayam melejit, pedagang berhenti berjualan. Harga telur naik, omset pedagang turun 50%. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davni bersama rombongan menyambangi pendopo Bupati Tegal, Jawa Tengah. Rombongan disambut oleh Bupati Tegal, Umi Azizah bersama jajaran dan Kapolres Tangerang, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Sajarot Zakun. Kedatangan Wali Kota Tangerang Selatan untuk memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati dan Kapolres Tegal atas bantuan dan respon cepatnya membantu mengevakuasi korban kecelakaan bus di kawasan wisata Guci 7 Mei 2023 silam. Apresiasi diberikan langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan disertai pemberian kuliner dan cindera mata khas Tangerang Selatan. Pertama, terkait kejadian tadi, bagi kami adalah merupakan tanggung jawab kami pemerintah Kabupaten Tegal. Ketika terjadi musibah yang menimpa siapapun, kita punya kewajiban untuk menolongnya. Apalagi pemerintah Kabupaten Tegal yang bersentuhan langsung dengan keberadaan objek wisata Guci. Sampai saat ini, hampir seluruh korban kecelakaan jatuhnya bus sudah pulang ke rumah dan hanya tersisa 1 yang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Yang dilakukan oleh kami, Ibu Bupati, saya, Pak Kapolres, BPBD, Direktur Rumah Sakit. Jadi ketika masyarakat mengalami musibah, pemerintah hadir. Intinya itu. Jadi kami hanya mengusung kewajiban dan tanggung jawab saja sebagai kepala daerah, sebagai pejabat dari kepolisian dan seluruh teman-teman yang lain. Dan saya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Ibu Bupati dan Pak Kapolres dalam penanganan musibah ini, sehingga bisa memperkecil atau menekan angka kesakitan dari masyarakat yang menjadi korban. Kecelakaan bus rombongan takziah asal Kota Tangerang Selatan terjadi di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Dalam peristiwa tersebut, 2 penumpang meninggal dunia. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kembali terjadi. Kali ini menimpa wanita berusia 39 tahun, warga Kebon Sayur, Kelurahan Kota Baru, Kota Serang. Korban ditawarkan pekerjaan di Bangka Belitung. Tak berpikir panjang, wanita ini pun tertarik dengan pekerjaan tersebut. Pada tanggal 9 Mei 2023, korban dijemput oleh travel untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta dan melanjutkan perjalanan ke Bandara Pangkal Pinang. Menurut Nopianti, ongkos perjalanan dari Kota Serang menuju Bangka Belitung ditanggung oleh seseorang yang dipanggil Mami. Bahkan dirinya sempat meminjam uang sebesar Rp1 juta untuk bekal anaknya di kampung halaman. Namun, siapa sangka sesampainya di Bangka Belitung, korban dipaksa untuk melayani tamu hingga menjadi pekerja seks komersial. Korban kemudian meminta tolong ke anggota Ansor di Banten. Pihak Ansor pun langsung berkoordinasi dengan pengurus Ansor di Bangka Belitung dan berhasil menjemput korban pada tanggal 15 Mei 2023. Iya, aku ditawarin kerja LC. Cuma pas nyampe sana ternyata aku harus nemenin BO. Itu gimana ceritanya? Dapat tawarannya dari mana? Dari terus? Facebook. Dia nge-DM langsung tuh? Iya. Menurut Ketua Ansor Banten, saat pemulangan tidak ada hambatan.
Hanya saja, Mucikari meminta tebusan karena korban dianggap berhutang. Untuk minta tolong bahwa ada warga Kota Serang, kebetulan warga di Kebon Sayur, yang memang sedang disekap, seolah-olah disekap di Bangka Belitung. Bermula dari tawaran komunikasi di medsos di Facebook untuk ditawarkan untuk menjadi LC di salah satu tempat di sana. Terus ternyata di sana tidak sesuai dengan ekspektasinya. Novianti malah akan dipaksa untuk melayani atau sejenis pemuas nafsu lah, kira-kira gitulah. Kalau dalam istilah kerennya open BO lah kira-kira. Agar tidak kembali terulang, masyarakat khususnya pencari kerja agar lebih waspada saat menerima pekerjaan, terlebih yang ditawarkan melalui media sosial. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Sebanyak 181 calon jamaah haji asal Kota Tangerang, Banten dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2023 lantaran belum dapat melunasi biaya tambahan keberangkatan. Selain persoalan biaya, terdapat juga jemaah yang sengaja tidak melunasi biaya haji lantaran sakit. Tak hanya itu, terdapat juga 14 jemaah haji asal Kota Tangerang yang dijadwalkan berangkat tahun ini, namun justru malah menunda keberangkatan. Jemaah yang gagal berangkat tersebut digantikan oleh jemaah cadangan yang sudah melunasi biaya haji. Kepala Seksi Umroh dan Haji Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, Tutun, mengatakan sejumlah jemaah haji yang gagal berangkat pada tahun ini masih dapat berangkat pada tahun depan jika sudah melunasi biaya haji. Jemaah haji Kota Tangerang yang akan berangkat tahun ini tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 sebanyak 1.667 jamaah. Berdasarkan data terakhir, jumlah calon jamaah haji asal Kota Tangerang yang akan diberangkatkan pada tahun ini sebanyak 1.667 jamaah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.